Dampak sosial informatika positif dan negatif. Definisi dampak sosial informatika adalah perubahan sosial terjadi akibat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat. Dampak sosial informatika ada dua, yaitu negatif dan positif. Dampak positif memudahkan komunikasi dengan orang lain, memudahkan akses informasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, mempercepat proses produksi dan layanan, memperluas akses pendidikan, dan memudahkan pelaku bisnis mengakses informasi. Kedua, dampak negatif yaitu cyberbullying, penyebaran informasi yang salah, kecanduan internet dan game, berkurangnya aktivitas fisik, berkurangnya aktivitas sosial. Analisis dari berita tersebut yang terjadi adalah dampak sosial informatika positif dan negatif. Itu bisa terjadi siapa saja dan kapan saja. Itu bisa terjadi karena orang yang menggunakan media sosial sembarangan dan tidak bisa diatur. Ada yang berkomentar kotor di media sosial dan lain-lain. Itu bisa terjadi di semua media sosial baik Instagram dan lain sebagainya. Contoh kasus, sebuah robot yang bekerja menjadi petugas administratif di kota Gumi, Korea Selatan rusak setelah disebut bunuh diri. Kasus ini pun menyedot perhatian netizen negeri Ginseng. Solusinya, meningkatkan literasi digital, mengembangkan etika digital, menggunakan teknologi sesuai kebutuhan, meningkatkan keamanan pribadi, mendorong inovasi yang bertanggung jawab, mengurangi kesenjangan digital, mengatur waktu penggunaan teknologi. Topik 2. Definisi. Jenis ruang publik virtual merupakan ruang publik artifisial yang bersifat lebih luas, bebas dan terbuka serta memanfaatkan jaringan internet yang berada dalam dunia nyata. Ekosistem metaverse digital adalah sekumpulan teknologi yang bekerja sama untuk menyajikan informasi bagi Anda. Analisis kasus 5W1H. Kasus 1. Rakyat tolak Omnibus Law jadi aktif pembicaraan di Twitter. Akses menolak. Undang-Undang Cipta Kerja terus berlanjut di hari Selasa 13 Oktober 2020. Semua kalangan sudah menolak UU Omnibus Law, mulai dari mahasiswa, buruh, dan lain-lain. Kasus 2. Sedikitnya 3 media yaitu Narasi, Konde.com, dan Batamnews.com IT menjadi korban kekerasan digital dalam sebulan terakhir. Hal ini mendesak untuk diungkap karena mengancam kebebasan pers Indonesia pada 27 Oktober 2022. Serangan digital terhadap media wartawan di Indonesia terus terjadi. Teror itu berusaha menakut-nakuti jurnalis. Menurut Arif, serangan digital berkolerasi dengan liputan tertentu yang ditayangkan media atau dikerjakan wartawan. Solusi kasus. Upaya pemerintahan menghasilkan gerak ini masih terlihat pasif sejak awal bulan ini. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Aziz mengeluarkan telegram bernomor STR atau 645 atau X atau PAN 3.2 atau 2020 tertanggal 2 Oktober 2020. Kapolri menginstruksikan jajarannya untuk meredam, melarang dan menindak aksi unjuk rasa dan mogok nasional menolak RUU Cipta Kerja dalam mencegah dan mengurangi kasus serangan terhadap jurnalis. Menegakkan hukum memegang peranan penting. Memiliki undang-undang yang baik merupakan langkah awal yang baik untuk melindungi kebebasan pers. Definisi. Kredibilitas sumber informasi digital mengenai pada tingkat kepercayaan yang dapat kita berikan pada suatu informasi yang diperoleh dari internet. Tidak semua informasi yang beredar di dunia maya dapat dipercaya begitu saja. Untuk menilai kredibilitas suatu sumber, contoh kasusnya adalah 3 guru SD di Mojokerto diamankan karena membuat dan sebar berita hoaks pembunuhan. Analisis kasusnya adalah 3 guru SD di Mojokerto diamankan polisi gara-gara membuat dan menyebarkan berita bohong hoaks. Bahkan konten tersebut tersebar menjadi hoaks pembunuhan. Solusinya 1. Solusi yang digunakan untuk menyebarkan berita hoaks. 2. Laporkan berita tersebut ke pihak berwenang seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. 3. Sertakan tautan dan screenshot berita hoaks yang dilaporkan. 4. Jelaskan alasan mengapa melaporkan berita tersebut.
Cyberbullying adalah perundungan dunia maya atau perundungan dengan teknologi digital dapat melalui platform seperti media sosial, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Cyberbullying dapat terjadi di mana-mana dan kapan saja, tak mengenal waktu dan tempat. Cyberbullying biasanya dilakukan berkelompok ataupun individu secara berulang-ulang. Tindakan: menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Solusi: tidak lagi berinteraksi dengan kelompok yang memalukan cyberbullying. Blokir akun pelaku cyberbullying, menyimpan bukti cyberbullying, dan melaporkan pelaku ke pihak berwajib. Berkonsultasi ke psikologi atau psikiater. Contoh kasus: menyebarkan aib korban, ancaman, memalukan, merendahkan. Bullying dapat dilakukan secara fisik maupun verbal atau secara lain yang halus. Lebih halus, tindakan bullying dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik korban. Dampak negatif: perasaan ditertawakan atau dilecehkan oleh orang lain dapat membuat seseorang tidak ingin membicarakan atau mengatasi masalah tersebut.